Jadi saya ini sama istri saya bilang, ayo kita cari muka sama Allah dengan cara apa? Kalau saya menjadi pendakwah atau menjadi ustadz, nggak mungkin. Kita masih banyak dosa gitu ya. Kalau saya menjadi presiden, nggak mungkin juga, gitu kan. Apalagi saya menyumbangkan otot, badan saya kecil, dan kelemar-kelemar juga, gitu kan. Nah, salah satu cara yang terbaik dan termudah buat saya pribadi dan istri saya adalah bagaimana kelebihan rezeki yang dikasih Allah kepada saya, kita balikan lagi ke masyarakat yang ada di sekitar saya gitu. Ayo terus simak dan klik bogordaily.net. Follow, like, share, and blast. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Fanpage, Facebook Group, Snack, Hello, bogordaily.net. The way of service. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Salma Cala, Insta Famous Indonesia, dan tentunya juga lagi ada di Bincang Bogor Daily. Rame banget hari ini karena kita lagi pengen tukeran pikiran, tukeran cerita, tuker aja deh ya pokoknya semuanya. Tapi hari ini Bincang Bogor Daily menghadirkan sosok seseorang yang sangat luar biasa, yang tentunya sempat viral, dan kalian tentunya tahu dengan konten-konten apa aja yang viral yang sudah merebak semua di dunia digital. Dan kali ini Bincang Bogor Daily langsung menghadirkan orangnya. Kita akan berbicara atau kita akan berbincang tentang sukses story, bagaimana caranya mencapai kesuksesan sampai saat ini dengan kurun waktu hanya 2 tahun aja. Bayangkan 2 tahun sudah bisa menghasilkan dalam 1 bulan tuh miliaran rupiah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini tentunya kesempatan yang sangat baik buat kita semua untuk menjelang Ramadan. Kita akan tahu bagaimana sharing sukses dan berbagi, bercerita tentang gimana caranya kita bisa memajukan usaha kita. Nah, tentunya kali ini kita sudah menghadirkan langsung Bang Dirganya langsung. Ayo kita sama-sama. Yes. Rame ya? Rame. Emang di sini rakyat jelata yang butuh dengan cerita-cerita orang ya. Anak buah Mbak Eli Sugigi kayaknya. Ini bukan anak buah saya sebenarnya. Bukan. Saya malas juga punya anak buah yang iya, ini siap. ya. Bang Dirga apa kabar? Siap. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Aduh, terima kasih kali Ya, ini bisa datang ke sini, bisa bincang-bincang dan ketemu juga sama Besti Bincang Bogor Daily. Oke. Ini senang banget loh Salma Cala bisa menghadirkan Bang Dirga karena susah sekali waktunya ya. Betul. Bang Dirga, coba dong diperkenalkan dulu sama Besti Bincang Bogor Daily dan juga langsung siapakah sih Bang Dirga ini, ya nggak sih? Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dirga. Saya owner dari Sambal Ayam Bebek, Menggerila, dan juga Ciraos Simis Dasem. Ada juga di Bandung itu ada bakso Jando Guntur Sari. Dan yang paling baru, yang mau launching nih besok, namanya Pizza Hamnida. Halal, murah, nikmat, dan daiba. Kamu ya. Hamida. Hamnida. Gimana tuh? Cukup ya Hamida gitu ya. Kan kayak ngucapin ulang tahun ya gitu. Ucapan tahun ulang bahasa Korea nggak ngerti ya? Nggak pernah nonton drakor berarti ya? Malu nggak punya TV di sini ya anak-anaknya. Kasihan, sedih banget ya. Ini karena mereka sedih-sedih, kayak wajib kita hibur dan kita ceritain juga suksesnya, kisah sukses sesi sharing ya. Jadi sharing kita di sini sharing sukses. Ceritanya si Bang Dirga ini, bagaimana perjalanan dengan kurun waktu 2 tahun ini mencapai sampai saat ini. Dan tapi ada konsep yang sangat bagus nih, aku lupa juga ngomongin temanya ya. Temanya itu konsep dan manfaat bersedekah dengan membagikan 100 makanan menjadi ladang usaha. Wow, itu setiap harinya. Setiap hari, betul. Masya Allah, tabarakallah. Pengen banget sama Cala nih bisa seperti itu. Makanya aku pengen tahu trik dan manfaatnya nih apa. Kalau nggak pikirannya gimana ya bisa sampai seperti itu? Penasaran aku. Coba Bang Dirga diceritakan dong. Jadi kalau misalkan kita cerita ya Mbak Salma ya, saat ini tuh saya sebenarnya lagi dalam sebuah pemilihan, dalam sebuah kontestasi. Saya lagi cari muka sebenarnya. Oh, cari muka, bukan pelantikan sudah mulai? Iya, kan? saya lagi cari Apa ada muka pemilihan supaya lagi? yang memilih saya itu kenal sama saya, sampai pemilih-pemilih saya itu mereka mau kenal sama saya, sayang sama saya. Oh, sayang. Ya. Allah takut ya kalau udah ada Betul. kata sayang ya. Kalau sayang susah lepas Betul. loh. Tapi alhamdulillahnya bukan pemilihan umum, bukan pilkada, tapi Bukan. saya lagi cari muka sama Allah. Masya Gitu. Allah, cari muka Saya lagi cari Allah. muka sama Allah supaya Allah sayang sama saya, sehingga saya disayang juga sama Allah.
Ini Gitu. kalau udah ngomongin masalah Allah ya, Iya, langsung iya. pengen nunduk aja ya Allah. Tapi memang begitu Mbak Salma. Jadi saya ini sama istri saya bilang, ayo kita cari muka sama Allah dengan cara apa? Kalau saya menjadi pendakwah atau menjadi ustadz nggak mungkin. Kita masih banyak dosa gitu ya. Kalau saya menjadi presiden nggak mungkin juga, gitu kan? Apalagi saya menyumbangkan otot, badan saya kecil dan kelemar-kelemar juga, gitu kan? Nah, salah satu cara yang terbaik dan termudah buat saya pribadi dan istri saya adalah bagaimana kelebihan rezeki yang dikasih Allah kepada saya kita balikan lagi ke masyarakat yang ada di sekitar saya gitu dengan cara kasih makan Jangan kayak sekarang gitu. dengan kasih makan bersedekah sehari 100. Sehari 100 porsi tiap hari, tiap zuhur. Setiap zuhur. Betul. Itu konsisten. Konsisten. Sudah berapa lama? Bang Der? Sudah ini hari ke 780. 780 berarti Iya. sudah sampai 1 tahun lebih ya? 2 tahun lebih. Oh 2 tahun kan? Oh iya benar ya 2 Iya. tahun. Aduh nggak masuk waktu sekolah itu 1 tahun tuh 365 hari Iya, dikali betul. 2 ya. Dari 2 tahun 2022. lebih. Ya Allah, Masya Allah. Tapi yang penasaran buat aku tuh kenapa angka 100? Padahal kan bisa 99 gitu atau 101 gitu. Penasaran ya? Kenapa 100 itu yang mungkin capaian yang pertama paling mudah itu 100 Mbak Salma gitu. Jadi ketika kita memulai, ini saya punya konsep untuk berbisnis ya untuk teman-teman yang mau berdagang juga. Kalau misalkan untuk memulai untuk berdagang ataupun jualan ataupun berusaha, saya menggunakan prinsip 100.000. 100.000. Ya, 100.000. Jadi teman-teman kalau mau mulai usaha, carilah 100.000 pertama Mbak Salma. Oh iya. Iya. Dalam 1 bulan cari 100.000 pertama. Ya udah bentar, Bang Dida minta uang 100.000 jangan. kan itu buat usaha pertama Ya, saya. ya. Kan usaha bukan Oh, minta, usaha ya, itu bukan- malak oh, gitu bukan ya. minta ya, Bayar. nggak boleh Jadi, minta ya. bagaimana caranya kita untuk pecah telur? Oh, ya udah 100.000 jual ini gelang pertama. 100.000. Boleh gitu. Oh, bisa dengan cara itu ya. Dengan cara itu, dengan jualan. Setelah mendapatkan 100.000 yang pertama, targetnya tetap 100.000 Mbak Salma. Tapi yang diubah adalah jangka waktunya. Oh, oke. Tadi 100.000 sebulan, sekarang jadi 100.000 per 2 minggu misalkan. Aha. Setelah 100.000 per 2 minggu tercapai, Per 10.000. jadi 100.000 100.000. per hari. Oh, per hari. Setelah 100.000 per hari tercapai, 100.000 per jam. Masya Allah. Setelah 100.000 per jam tercapai, 100.000 per setengah jam. Terus menjadi 100.000 per menit. Gitu. Alhamdulillah kalau misalkan dihitung, mungkin kalau dianalogikan seperti itu, mungkin 100.000 saya sekarang udah per 3 menit. Gitu. 100.000 dapat memproduksi 100.000 itu per 3 menit lewat usaha-usaha yang saya bangun sejak di kuliner itu sejak 2023. Gitu. 2023 ya. Oke. Jadi mulai dari angka 100 itu dan konsisten sampai 2 tahun lebih ini ya sebenarnya gini ya. Kalau buat aku, buat orang yang seperti kayak kita ini, yang sebenarnya susah itu adalah konsisten. Betul. Ya kan, istiqomahnya. Betul. Karena kita pasti akan melalui ujian-ujian, Yes, ya kan? betul. 100 itu mungkin dikatakan dari mulut dan tindakan bisa, tapi dalam kondisi tabungan kosong itu gimana ya? Iya. Ada nggak sih caranya tetap bisa istiqomah 100 itu? Apakah kita kadang gini, kita punya uang nih 1 juta, Iya. berarti cukup nih, cuman bisa cukup 100 buat ngasih makan orang, tapi di Betul. rumah nggak makan. Betul. Itu pernah ngalamin kayak gitu nggak? Pernah. Betul. Terus dilema dong pastinya. Yes. Apakah tetap kita mendahulukan janji kita yang 100 per hari Yes. atau kita menghidupi orang rumah dulu gitu? Itu ada trik nggak? Itu pasti Ya. secara realita kehidupan itu ada ujian yang seperti itu Yes, kan? Kita betul. kayak ayo Betul. mau yang mana dulu nih? Iya, Mau betul. ego kita kah? Iya. Apakah janji kita kah Betul, gitu? betul. Secara dalil Quran, secara ayat Quran, kalau pertanyaannya seperti itu, maka yang didahulukan adalah rumah tangga, rumah ya tangga. kan, anak, istri, saudara, segala macam keluarga, baru orang yang sekitar. Tapi cara saya untuk konsistennya itu dan bahkan mungkin sekarang menjadi rumah makan 100 yang kedua nih Mbak Salma nih, Mbak Salman ya. Jadi tetap di angka 100 per hari, tapi ada 2 cabang. Ada 2 cabang. Nah, Oke. caranya Untuk bagaimana? membackup ya. Mau backup. Caranya adalah saya nggak sendirian. Oh itu. Saya nggak sendirian. Jadi ngajak orang-orang baik lagi, yuk yang mau ikut peluang amal soleh, yang mau ikut silahkan. Yang sefrekuensi. Yang sefrekuensi. Yang mau punya Betul. tujuan sama. Iya, Ya betul. kan? Tapi kalau yang nggak punya tujuan sama, akhirnya kan Mm-mm. maaf nih, namanya orang usaha, Iya. mindsetnya mereka itu adalah margin, Iya, ya kan, betul. untung. Mm-mm. Nah, sedangkan kita punya pikiran itu, kita punya tujuan itu bahwa kita
margin kita itu adalah di Allah ya Iya, kan, betul. tujuan ke akhirnya kita Betul, ya. betul, Nah betul. kalau ini nggak semua kepala tuh sama. Yes, betul. Bang Dirga itu Iya. gimana satu misikan orang-orang yang akan ikut bersama Betul. dengan kita bisa satu frekuensi, satu Iya. perjalanan gitu. Maka saya mendapat quote dari bapak saya almarhum, Hah? kebahagiaan itu bukan ditunggu, kebahagiaan itu bukan dicari, tetapi diciptakan. Karena saya mencari orang-orang yang sefrekuensi itu susah, maka saya menciptakan bisnis-bisnis untuk mendanai, membensini amal soleh tersebut. Jadi saya waktu tahun 2022 bilang ke istri saya gitu, kita sambil begini nih gitu, cerita ke istri saya, kita bikin rumah makan gratis yuk. Kita bikin 8 rumah makan. Kenapa 8 rumah makan? 7 rumah makan reguler seperti biasa, 1 rumah makan gratis. Kenapa 7? Nah, nanya lagi kan, kenapa 7? Karena hari pertama itu di backup di restoran pertama. Oke. Hari Oh ya, Senin nih. karena satu minggu itu 7 ada 7 hari. hari ya. Senin di backup restoran pertama, Selasa di backup restoran kedua, sampai hari Minggunya di backup oleh restoran ke-7. Jadi makanya saya bilang visi misi perusahaan saya, setiap 7 restoran harus ada restoran ke-8 yang gratis. Nah, karena ini ada 12 nih, saya sedang men-setup rumah makan gratis yang kedua dan nilainya tetap 100. 100 porsi istiqomah setiap bulan. Setiap hari. Setiap hari, ya. Gitu. Nanti akan kalau misalkan sudah mencapai restoran ke berapa berarti ya? Ke 17, berarti harus ada rumah makan yang ketiga yang tetap 100 porsi gitu. Sehingga nanti kalau kita sudah besar baru kita ajak Top up teman-teman. ya? Ajak teman-teman aja gini. Nih saya sudah membuktikan, sudah jalan, ini ada peluang amal soleh. Ada atau tidak ada kontribusi dari teman-teman yang saya ajak nih, Saya tetap berjalan. program saya tetap berjalan. Tapi pertanyaannya, ketika saya setorkan ini ke Allah nanti pas dihisab, ada nggak nama teman-teman di sini? Oh gitu. Iya gitu. Masa cuma saya sama istri saya sendiri, berdua gitu kan? Yuk teman-teman yang cuma 10.000, 20.000, 50.000, kumpulin dananya untuk menjadi bensin si rumah makan gratis ini. Gitu Mas Salma. Tapi berarti di perjalanan tentang konsep bersedekah ini ada nggak sih sedikit, kadang kan kita ya namanya manusia ya, tetap ada ego yang di depan gitu ya. Kita pengen kayaknya show off sama orang, bukan show off sih, kayak kan otomatis kita harus show off ya. Iya, betul. Kita harus show off karena apa? Kita harus nunjukin sama orang bahwa jalan yang seperti ini itu mungkin ini juga bisa menjadi contoh untuk teman-teman yang lain. Apakah ada perkataan dari orang teman sekitar yang menganggap bahwa Bang Dirga ini adalah sombong banget sih, nunjukin 100 porsi bersedekah sehari gitu. Kayak biasa aja kali, nggak usah digini-ini, nggak usah ngajak-ngajak deh kalau mau bersedekah. Pasti kan ada kan yang kayak gitu, yang namanya manusia ya, pasti ada kayak gitu. Ada aja yang gibahnya juliders gitu ya, julider dan gibahnya mau dibikin syariah juga kan nggak ada ya. Betul. Gibah syariah yang astagfirullahaladzim, masya Allah, insya Allah gitu ya. Ini bukan yang ngomongin ya, Ini bukan tapi ngomongin, ngomongin juga. ya, tapi ini faktanya Iya, gitu betul, kan. betul. Tuh ngadepin orang-orang yang kayak gitu, apakah jadi meningkatkan kita ke spiritualnya, jadi ke tingkatan keagama, ya Allah, misalkan saya jangan dibikin saya jadi sombong, ataupun saya mudahkan untuk berbicara dengan teman-teman saya agar mereka paham dengan apa yang tujuan saya. Itu teman-teman ada nggak sih yang kayak Ada, gitu? banyak. Ada. Nah, kembali lagi Nyinyir niatnya. Ada gitu. banyak gitu. Bahkan balik lagi ya, niatnya itu kan kita cari mukanya harus benar nih. Cari mukanya mau kemana nih? Mau ke Facebook, cari mukanya ke TikTok, cari muka Instagram, atau cari muka ke big servernya. Kalau saya langsung ke big servernya, ke Allah gitu. Jadi Mbak Salma, program ini sudah ada 2 tahun. Tapi yang makan itu nggak tahu kalau misalkan program ini disponsori oleh saya pribadi gitu. Yang makan tidak tahu, bahkan DKM pun nggak semuanya tahu. Gitu. Di masjid yang namanya Balai Saiji Masjid ya, di Masjid Al-Falah Bogor itu tidak ada foto saya, tidak ada nama saya, semuanya memang disembunyikan gitu. Disembunyikan. Justru yang yang teman-teman yang tahu itu ya dari acara-acara podcast seperti ini, diundang dan lain-lain. Kalau untuk secara pribadi untuk mensiarkan secara pribadi ya, Mbak Salma bisa cek Instagram saya, postingannya 0. Oh, Kayak gitu. postingannya Nggak ada nol. postingan sama sekali, nggak ada postingan. Terus gitu. gimana caranya orang bisa tahu kalau dia bisa ikutlah dalam program yang tujuannya kita nih bikin 100 porsi per hari ini. Yeah. Itu
gimana buktinya? Untuk sekarang makanya yang saya gedekan adalah programnya, bukan sayanya. Oke, bukan personal Iya, branding ya. bukan personal branding tapi company branding, program branding gitu. Jadi orang taunya yang company, yang programnya, sayanya yang nggak perlu orang tahu gitu, seperti itu. Jadi mengurangi nyinyiran orang seperti itu sih, lebih ke sana. Jadi nggak perlu personal branding lah. Biarin nama kita yang di langit aja yang tahu gitu kan. Ya, doanya yang dilangitkan ya. Amin, 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 amin. Oke, pertanyaan berikutnya dari saya. Wow. Apa aja nih yang udah didapat pemberian? Misalkan kita kan namanya orang hidup, kita pasti punya doa, ya kan? Doa kita apa aja nih yang udah dikabulkan selama 2 tahun ini, yang Allah mudahkan, Allah langsung percepatlah doa itu. Ya setiap baru kita ucap udah langsung dikabulin sama Allah. Betul. Ada nggak sih doa-doa yang sudah dikabulkan sama Allah mungkin dengan konsep seperti ini, itu jadi kayak jalur alternatif ya. Jadi kayak cut short untuk ya kata Allah, ya ini doamu lah, lebih cepat lah karena kamu sudah menjalankan kebaikan-kebaikan yang ada di dunia untuk masyarakat banyak gitu ya. Jangan dijawab dulu, kita akan ketemu lagi di segmen kedua. Kalau gitu kita lihat dulu iklan yang satu ini. Ayo terus simak dan klik bogordaily.net. Follow, like, share, and blast. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Fanpage, Facebook Group, Snack, Hello, bogordaily.net. The way of service. Hai semua, kembali lagi bersama saya Salma Chala di Bincang Bogor Daily. Tentunya masih dengan narasumber yang sama, yaitu Bang Dirga. Nah, tadi di segmen sebelumnya aku ada satu pertanyaan yang belum dijawab. Nah, balik lagi, mudah-mudahan udah ada jawabannya ya. Nih Bang Dirga, yang tadi aku bilang doa-doa apa aja yang sudah diwujudkan Allah mungkin saat tujuan, atau bukan ada doa yang lampau sekali, mungkin sampai kadang-kadang Bang Dirga juga sudah lupa. Tapi ternyata diwujudkan di perjalanan selama 2 tahun ini dengan program terciptanya 100 porsi per hari ini. Luar biasa. Sebenarnya jawabannya nggak ada, Mbak. Oh, jawabannya nggak ada. Tapi banyak banget. Oh, banyak. Ya udah kalau gitu next pertanyaan selanjutnya. Nggak, maksudnya ada banyak doa yang dijabah gitu. Oh, banyak. Tapi saya akan bercerita dari basicnya dulu. Dari ayat Qur'annya ya. Ayat Qur'an yang menyebutkan di surat At-Tolak ayat 3 bahwa manusia itu kalau misalkan taat, dia akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya kan? Nah, saya sama istri saya berkomitmen bagaimana menjadi orang yang tidak disangka-sangka itu buat orang lain. Ya Allah. Jadi akan dibalik gitu ya. Kalau misalkan kebanyakan orang yang nunggu mana nih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, saya sama istri itu berkomitmen, yuk kita jadi orang yang tidak disangka-sangka itu buat orang lain. Nah, supaya apa? Saya mendapat prioritas dan mendapatkan jalan VIP untuk mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka itu dari Allah langsung gitu. Sama seperti kejadian saya duduk di studio ini nih ya. Kan nggak saya doain dari 3 tahun yang lalu, 2 tahun ya. Tiba-tiba Pak Ruli gitu kan, kontak kayak gini, yuk podcast, ayo lagi itu kan tidak disangka-sangka, tidak di ini kan, coba jujur deh. Ya tidak direncanakan, ya, betul. Bahwa ternyata Allah mempertemukan dan betul. Bisa sharing juga sama Besti Bincang Bogor Daily. Ini juga semua Allah yang ngatur. Betul. Ini ketentuannya. Betul. Kenapa mau nangis lah? Nah, terus yang kedua itu di Al-Baqarah 245 kalau nggak salah ya, kalau salah ya, disebutkan bahwa ada yang namanya Qardun Hasan, pinjaman yang baik. Jadi barang siapa yang pinjaman yang baik, Qardun Hasan. Nah, pinjaman yang baik. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat ayatnya Al-Baqarah 245 kalau nggak salah. Jadi barang siapa yang memberikan Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan. Gitu kan? Artinya apa? Saya mikirnya begini ya, ada analoginya begini. Ada orang di Ciomas, dia berdoa, ya Allah kasih saya rezeki. Nah, ada orang Yasmin juga berdoa, ya Allah kasih saya rezeki. Karena kita berdoa di server yang sama, ya kan? Disatuin lah sama Allah. Kan satu server nih doanya. Oh, ya udah ini aja siniin gitu. Benar. Ya karena gitu ya udah dipertemukan. Rezeki saya dari apa? Rezeki saya adalah memberikan makan buat mereka, dan rezeki dia apa? Dapat makan gitu. Mbak Salma, saya mendapat testimoni yang memang bikin saya haru dan berazam bahwa program makan siang gratis ini tidak akan berhenti.
ada seorang ojol, dia bilang nyamperin ke saya. Kan saya orangnya nggak show off ya. Saya biasanya kalau orang-orang pada makan, saya biasanya cuma ngeliatin dari jauh gitu kan. Tiba-tiba ada orang datang, ojol datang, Pak Dirga ya? Iya. Kenapa? Pak, saya itu jam 9 pagi bingung. Punya uang tinggal 10.000. Mau isi bensin apa makan? Kalau saya isi bensin berarti saya lapar nggak makan. Kalau saya makan berarti saya nggak narik. Karena ada program ini, saya bisa narik, bisa makan. Nah itu yang membuat saya bensin ruhiyah saya tuh di situ tuh. Dan banyak orang-orang lain yang seperti itu, sepertinya yang dilema mau makan atau mau narik gitu kan. Seperti itu Mas Salma. Ya haru banget loh. Gitu. Ada yang mau nanya nggak sih? Mau. Apa? Pak, Siap. bedanya tadi itu kan sempat dijelasin kalau Bapak kan ikut kayak dia di setiap zuhur itu kan Bapak kan selalu menyumbang ya Pak. Itu bedanya dengan sedekah sedekah subuh itu apa? Nah, bedanya sih sebenarnya nggak ada bedanya gitu ya. Cuman saya punya apa namanya pemikiran begini. Allah itu kan ada di setiap waktu ya. Dan apa namanya mau subuh mau Nggak zuhur hanya di subuh dan pasti ada sebuah keberkahan. Saya mempunyai pandangan bahwa memang kalau sedekah subuh itu lebih berkah katanya ya. Memang kalau misalkan sedekah di Jumatan lebih berkah. Bagus, karena hari Jumat Apalagi berkah. kalau misalkan sedekahnya di Ramadan. Tapi kan anak yatim dan para penghafal Quran itu kan hidupnya nggak di subuh sama iya, di Jumat doang dan hidupnya Ramadan ya. dan makannya nggak cuma Ramadan aja kan. Iya, Bulan Syawal, bulan Rajab, bulan Januari, Maret, Februari kan makan juga. Nah, kalau misalkan kita apa namanya menjaring waktu di setiap saat kan istilahnya lebih baik gitu, lebih baik daripada di suatu waktu gitu ya. Dan memang apa namanya untuk setiap subuh juga kita selalu mengeluarkan sedekahan gitu, tapi dalam bentuk yang lain gitu ya. Ada bukan makan tetapi ada sesuatu yang lain gitu. Dan untuk setiap Jumat juga kita tetap ngasih makan juga untuk 100 orang per porsi, tapi bentuknya adalah nasi box gitu. Kan kalau yang biasa ini kan prasmanan ya, ambil sendiri makan. Kalau karena Jumat banyak orang, ya kita nasi box seperti itu. Dan itu sih saya yakin malaikat tuh menyaksikan kita di setiap saat, nggak cuman subuh doang, nggak cuman Jumat doang, gitu. Setuju. Dan saya yakin Allah menyukai amalan-amalan yang tidak dikerjakan orang pada umumnya, gitu. Betul, pasti ya. Apalagi juga doa ya. Iya. Ada pertanyaan juga tadi dari netizen. Katanya rugi nggak? Tergantung dari sisi mana. Kalau dari sisi neraca, ya mungkin mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan bisnis pasti rugi. Tapi kita balik lagi, tujuan akhir kita tuh apa gitu loh. Apakah kalau ditanya apakah saya tidak sayang dengan harta saya adalah orang yang paling sayang dengan harta saya. Bahkan saya bilang harta saya pengen saya bawa mati. Dengan cara apa harta saya bisa bawa mati? Titipkan. Ya kan? Titipkan ke siapa? Sedekah, wakaf, zakat, infak. Itu kan harta-harta yang bisa dibawa mati. Nah ini kalau belum penjelasan, Gitu. mungkin tadi bahasanya agak sombong banget ya, hartanya Iya. mau dikubur ya. Gitu ya. Yang ada pas maaf ya, pas misalkan kita ke kuburannya deh, Iya. ada hartanya. Betul, ya Gitu kan? ternyata enggak ya, Betul. bukan itu ya. Iya, maksudnya. salah satu cara, satu-satunya malah ya, bukan salah satu-satunya cara supaya harta kita dibawa mati kan dititipkan. Nanti kalau sudah di yaumul hisab tinggal tagih. Ada tinggal itu ada catatannya ya. Iya, betul. Biarkan usia kita terputus, tapi amal soleh mengalir terus. Masya Allah. Biarkan usia kita terputus, tapi amal soleh ngalir terus. Masya Allah. Quotes yang sangat bagus. Semangat pagi. Oke. Ini dari tadi kan kita sudah tahu ya latar belakang, terus cerita kenapa akhirnya terciptanya 100 porsi ini bersedekah setiap harinya. Ada yang perlu kita tahu juga tentang bagaimana cara efektifnya untuk 100 porsi ini terbagi sesuai di tempat. Misalkan takutnya orangnya lebih dari 100. betul. Apakah itu pernah terjadi gitu? Sering. Terus mengefektifkan supaya semuanya dapat, itu gimana caranya? Jadi kita kan memang Strateginya lah gitu. Ya, strateginya pertama
pasti bensinnya dulu dipastikan itu ada. Bensinnya itu dari usaha-usaha saya yang dari kuliner, dari travel umroh, juga ada dari online shop dan yang lain. Pastikan dulu bensinnya ada. Setelah bensinnya ada, baru diprogramkan. Ada proyek, ada program. Nah, nih program ini 100 porsi. Kalau misalkan yang datang lebih, ya sudah memang habis gitu. Kita informasikan, Pak besok mungkin datangnya lebih awal atau ngantrinya lebih cepat gitu. Oh gitu, tapi kita stop aja nggak kita. Ya, karena kalau misalkan di ini terus, saya menjadi tidak istiqomah ke depannya. Oh, takutnya kita habis Pak, tapi bentar ya Pak, ambil piringnya. Kenapa kita ngambil dari piring orang ya? Itu bagi-bagi Nggak, lagi. Gitu. Ayo mau sedekah lagi juga, Iya. minta dong nasinya sedikit gitu. Iya. Nggak Jadi, juga gitu ya? kalau misalkan udah Oh, 100 ya 100 aja gitu. Oh, iya. Ya. Terus bagaimana untuk memaksimalkan? Sebenarnya saya ada ide yang tercetus di 2022 itu selain bikin Berdasarkan pengalaman ya. Ya, saya tuh dulu pernah bikin yang namanya gaspol, Apa tuh gaspol? gerakan nasi polisi. Oh nggak, polisi. Ya. Ngapain Jadi tuh polisi ini dibawa-bawa? ide aja ya. Biasanya kan sekarang yang saya jalankan itu kan di masjid. Jadi orang kita ajak orang ke masjid, sholat, habis itu makan. Nah, saya juga ada program kemarin itu namanya gaspol, gerakan nasi polisi, supaya orang itu tidak alergi ke polisi. Oh iya. Jangan orang kalau polisi itu kalau ada masalah, kalau ada trouble aja, atau kalau ada aduan aja. Tapi setiap siang, ayo kita silaturahmi ke polisi, kita makan bareng. Supaya apa? Bisa dimakan juga kepada bapak-bapak di sana, sehingga tidak dalam tanda kutip ngamen di tempat yang lain gitu kan? Karena udah ada makan siang gratis. Gitu. Yang kedua, mulai yang kedua ada juga gerakan nasi di rumah sakit. Nasi di rumah sakit. Sehingga orang yang datang ke sana bukan cuma sakit aja, yang sehat pun bisa makan, tetap sehat gitu loh. Oh yang nunggu gitu ya. Di situ, betul. Jadi nggak mempengaruhi warung-warung sekitar gitu. kita beli dari warung-warung sekitar. Oh gitu kontrak. caranya. Jadi mereka nggak ada iri dengki ya. Nggak ada gitu kan. Nah, sifat manusia itu ya. Program yang saya Balai Saji Masjid ini yang saya lakukan ini adalah yang masak itu bukan dari saya Mbak Salma. Yang masak itu dari istri-istri satpam. Istri-istri satpam. Iya, sehingga apa? Satpam masjid. Satpam komplek. Oh, komplek. Iya, sehingga apa? Satpam itu kan kita ketahuin ya, mungkin di komplek-komplek tertentu gajinya kan tidak UMR ya. Iya. Sehingga apa? Dia yang security sebagai regulasi gitu, sebagai regulator dan juga sebagai eksekutornya juga. Kalau misalkan satpam itu lapar, bisa bermain dong, rumah itu kosong, ya kan? Oh, iya. Mas bapak ini Kasih keluar, kode-kode ya. kasih kode gitu. Karena kan? dia yang tahu kan. Ya. Akhirnya yang saya lakukan adalah memastikan orang baik tetap baik. Jadi baik ya. Tetap jadi baik aja ya. Ya, Jangan dengan kemana-mana. apa? Supaya mereka tidak lapar. Dengan mempekerjakan istri-istri satpam, para satpam itu di rumahnya sudah pasti ada makanan dan istri-istrinya dapat uang masak kan ya. Sehingga gaji para satpam yang segitu-segitunya itu utuh. Bisa buat yang lain, misalnya ke sekolahnya, ke yang lain-lain. Itu sih. Jadi prinsipnya daripada bikin pagar besi yang tinggi-tinggi, lebih baik bikin pagar mangkok. Oh iya. Nah, pagar mangkok itu ya dengan mangkok kita pastikan orang baik tetap baik. Gitu. Cadas tuh ini. Aduh, ngeri ya bahasanya Batu ya. cadas, Benar ya, daripada bikin pagar yang tinggi-tinggi buat menghalangi orang masuk ya. Saya masuk untuk berniat jahat, lebih baik membagikan mangkok ya. Jadi pagarnya pakai mangkok Pagarnya ya. Jadi pakai mangkok disusun-susun ya, gitu betul, ya. betul. Mangkok Seperti ayam jago ya, Iya, nyahote betul. mie ayam. Ayah di Iya, dinya. betul. Oke, kalau menu-menu sendiri itu dikasih dari ibu istri-istri satpam itu. Iya, betul. Jadi kita ada budgeting kita kasih per minggu. Nah, mereka bayar ke belanja ke pasarnya itu mingguan. Sekaligus ya. Jadi lebih banyak gitu. Dan juga di di masjid itu disediakan showcase Mbak Salma. Showcase itu pendingin, kulkas, freezer, showcase. sehingga jamaah yang lain yang mau punya selada lebih, kacang buncis lebih, taruh di situ. Gitu. Jadi memastikannya saya tidak bergerak sendirian, Mbak Salma. Ada jemaah-jemaah lain. Di rumah masih ada selada, ada buncis, ada jagung, ada apa? Diambil, jadilah sayur asem, gitu. Itulah penguat si konsisten dan istiqomahnya itu betul. sebenarnya support dari teman-teman juga ya. Betul. Nah, jadi kalau dalam pergerakan itu ada yang namanya 5 pilar pergerakan, Mbak Salma. 5 pilar. 5 pilar pergerakan yang pertama itu harus ada ulama yang ikhlas.
ulama yang benar-benar ulama gitu, bukan yang piduiten gitu ya. Jadi ulama yang benar-benar ulama. Tatap mata Ozan. Gitu ya. Ulama yang benar-benar ikhlas gitu. Ulama fungsinya untuk apa? Untuk menyatukan umat. Yang kedua harus ada umaro. Setelah ulama umaro itu pemimpin. Di kompleks saya karena terjadi keributan di jam makan siang, maksudnya ada banyak orang luar masuk. Kan mungkin ada pergesekan antar warga ya. Ini banyak orang masuk nih gini. Kan jadi merasa terganggu ya, gitu ya. Makanya peran umaro, peran pemimpin RT di situ mendamaikan atau izin ke warganya. Ini cuman zuhur doang kok gitu kan. Yang ketiga itu harus ada entrepreneurnya, pebisnisnya. Oke. Ya, untuk yang membasing pergerakan. Yang keempat itu harus ada anak mudanya. Harus ada yang menjadi penggeraknya gitu ya, menjadi penggeraknya ya. Ada Bapak anak muda? Saya anak muda tahun 80-an Oh, gitu aku ya. juga dulu seperti aku enggak 80-an sih, aku tahun 2000-an mudanya. Iya. Nah, jadi yang terakhir adalah yang paling penting. Apa tuh? Ada duafa yang mendoakan. Gitu. Ya, jadi 5 pilar ini. Aku juga duafa kok. Aku yatim piatu loh. Sama, mau didoain saya ya? baru yatim doang. Jadi 5 pergerakan ini harus ada Mbak Salma untuk supaya pergerakan itu tadi ulama. Konsisten. Ulama. Terus umaro. Terus pebisnis. Terus penggerak sama pendoa. Yang mendoakannya. Seperti itu Mbak Salma. Ada 5 terus dari tadi 5 pas dan saya ngajak Mbak Salma dan teman-teman di sini gitu ya. Jangan cuma jadi penonton. Betul. Jangan cuma jadi pemain cadangan. Betul. Ayo sama-sama jadi pemain intinya Allah. Iya. Gitu loh. Jangan cuma jadi penikmat gitu istilahnya. Iya betul. Jangan hanya ngedengerin ceritanya Iya, aja. betul. Mudah-mudahan ini terinspirasi ya. Sama-sama bergerak. Besti Bincang Bogor Daily, begitu juga dengan saya dan teman-teman yang ada di bawah sini ya, rakyat jelata saya ya. Mudah-mudahan bisa membuka pintu hidayah, akhir pikirannya bahwa nggak apa kita nggak ngopi dikit betul, ya. Ngopi itu berapa sih? Udah 25.000 ya. 25.000 itu bisa 2 orang lah ya, makan ya. Iya. Bisa ya 2 makan tuh. Berapa ribu? 25.000. 3 orang. 3 orang. Oh, 3 orang. Iya, satu porsinya itu 7.000. 7.000. 3.000 untuk yang masak. Jadi kan budgetnya 10.000. 3.000 buat yang masak, 7.000 buat HPP produknya. Oh, berarti 30.000 deh meren ngopi Iya, dah ya. betul. 30.000 bisa 3 orang. Iya, bisa 3 orang. Dan itu bisa ada sedekahnya 3.000. Iya, betul. Tapi kalau saya bicara di sini nih karena ini media gitu ya, saya nggak mengajak teman-teman media untuk bersedekah justru. Enggak, ini hanya inspirasi aja. Siapa tahu bisa dijalankan juga ya hal yang sama. Betul. Dengan konsepnya masing-masing. Insya Allah tujuannya tetap satu. Betul. Ya. Saya mengajak teman-teman media untuk mensiarkan lagi di medianya. Iya pasti. Kalau misalkan kita sebagai media hanya sedekah, ya mungkin ya tadi yang Mbak Salma sebutkan ya 10.000, 20.000, 30.000. Tapi kalau teman-teman di sini mengajak teman-temannya lagi pakai media yang ada, bogordaily.net, Indonesian Daily dan segala macam. Atau akun pribadi masing-masing Iya, kan boleh. ada juga, berapa kan? orang yang tergerak? Ya kan? Saya udah- faktor kalinya itu yang kepengen malah. ya faktor kalinya itu kan menjadi yang harusnya Mbak Salma mohon maaf cuma 20.000 bisa jadi 20 juta. Iyalah. Karena banyak. betul. Jadi namanya sedekah wibawa. Iya. Jadi Gitu. itu namanya mouth to mouth itu kan Iya, marketing terbaik ya enggak? Yes. Betul. Peribahasa 30.000 deh kadikeun dah, mana bisa meureun gitu kan. Nah, gitu kan. Bukannya maksa, tapi kan maksanya nanti enak buat kamu ya. Iya. Pas kalian terakhir terus ada tuh si Salma Cala yang maksa. Tuh gara-gara si Salma Cala ada, terus ada si Bapak Iya. Bang Dirga yang bantu Saya mau mengingatkan. cerita 2 menit, masih ada waktu nggak? Banyak Jadi buang aja udah. saya mau cerita mau nanya sama Mbak Salma boleh. gitu ya. Mbak Salma tahu yang namanya Abdurrahman bin Auf nggak, cerita sahabat Nabi? Saya lupa. Waktu itu saya nggak masuk sekolah. Ya, Lagi jadi sakit Abdurrahman perut. bin Auf itu adalah sahabat Rasulullah yang paling kaya. Ya, Sahabat pernah Rasulullah dengar. yang paling kaya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Kira-kira nih sahabat Nabi dia bisa azan nggak? Enggak. Yakin. Nggak tahu. Sahabat Nabi loh. Oh, sahabat Nabi. Bisa azan nggak? Dia udah masuk Islam belum? Udah. Oh, udah ya. Berarti Udah. bisa. Bisa ya. Tapi yang terkenal kenapa yang azannya terkenal itu Bilal. Iya ya, itu Ya, dia. Bilal kira-kira seorang budak bisa ini nggak, bisa berdagang nggak? Bila budak bisa, Tapi kenapa yang terkenal Abdurrahman bin Auf? mungkin kurang bersedekah. Bukan. Oh, bukan. Karena Rasulullah dari dulu sudah memetakan super team. Kamu yang jadi pendakwah, Pembagian, kamu yang jadi pebisnis, kamu yang jalur media. Nah, teman-teman ini media yang saya ajak nih. Ayo dengan media dan keahlian masing-masing. Ayo pakai
namanya wakaf profesi gitu ya. Wakaf akun, punya follower ratusan ribu, jutaan bahkan. Kalau misalkan sedekah cuma seorang, ya paling ya 10.000, 20.000, 1 juta gitu kan. Tapi dengan 200.000 follower, 1 juta follower, yuk kita sedekah, faktor kalinya banyak. Gitu. Nah itu yang mengajak orang itu kan, pahalanya Mbak Salma bisa sedekah 20 juta, puluhan juta setiap hari itu, walaupun bukan pakai uang Mbak Salma sendiri. Ya, tapi udah ada ngalir ya. Udah ada ngalir. jalurnya ya. Pahalanya tidak berkurang, seperti itu. Ya Allah, ini kayak bukan tausiah ya, ini tahu-tahu aja Tahu-tahu ya. aja, Ini tahu gitu, cerita. tausiahnya nanti di bulan puasa. Ini tahu-tahu aja, tapi banyak membuka pikiran saya. Oke. Nice. Pengen nangis. Kayak diingetin tahu mungkin kejadian hari ini itu sebenarnya salah satu takdir Allah juga yang mempertemukan kita dan betul. maaf nih aku jadi buka. Sebenarnya aku punya mimpi juga untuk seperti itu, tapi gimana ya cara menggerakkannya ya? Ya ini bisa jadi corongnya Allah. Lihat tuh Bang Dirga, kan kamu mau ini gitu, tapi nggak ngerti caranya gitu. Ya ini mungkin ini Kejadian yang tadi disangka-sangka ya Mbak ya itu dia. Itu. Subhanallah ini, Masya Allah banget. Apa ya? Bagaimana cara menjaga konsisten dalam? Oh tadi udah ya, sedekah ya, udah. Oke, kayaknya pertanyaan semua di saya sudah. Terus juga ada boleh share juga untuk masalah restoran-restoran. Jadi gini, kalau yang beli ke restorannya Bang Dirga, itu ada konsep sedekahnya juga nggak? Nggak ada. Nggak ada, pure bisnis. Pure bisnis. Oh bisnis, tapi si company-nya ada pengaliran untuk sedekahnya. Spiritual company, iya betul. Oh oke. Itu ada prinsipal berarti ya? Ada holding. Holding ya. Namanya PT Pendekar Malas Gerak. Iya. Baru dengar. Ya, PT Pendekar Malas Gerak ya. Nama perusahaan itu harus keren-keren ya. Ya, maju, cemerlang, gitu. gemilang, apa gitu, karena menentukan si perusahaan sendiri ini malas gerak. Iya, betul. Ih, maksudnya apa, Bang? PT Pendekar Malas Gerak itu saya dirikan ketika PPKM, Mbak. Ketika lockdown, akhirnya nggak bisa kemana-mana. Iya benar. Ya kita namanya balas gerak aja ya, udah. Mager gitu, nggak bisa kemana-mana, malas Pendekar gerak. mager. Gitu. Dan banyak orang bikin PT yang namanya keren-keren, tapi bisnisnya nggak keren. Oke. Nah kalau saya bisnisnya nama PT-nya nggak keren, tapi bisnisnya insya Allah keren. Ih, Gitu. luar biasa. Ya Allah, coba ada tadi boleh diulang nggak sih restorannya, rumah makannya ada apa aja sih? Ada sambal ayam bebek. Sambal ayam bebek. Bebek, ayam bebek. Jadi ayam bebek. ayam bebek. Jadi kita manggilnya Aibeb gitu. Aibeb. Aibeb. Kamu makan dulu di Aibeb gitu betul, ya? memang seperti itu. Itu ada di Ciomas di Bogor. Terus juga ada Menggerila. Menggerila itu ada di 3. Ya, Menggerila itu ada di 3 sekarang yang udah beroperasi. Di Pakansari, terus di Cifor, satu lagi di Sukabumi. Nah, sekarang lagi jalan insya Allah sebelum Ramadan running di Cianjur. Di Cianjur. Ya, Cianjur. Ada Kenapa Cianjur. ke arah sana? Ya, dapatnya di sana. Oh, dapatnya di sana, mengalir aja, kita berdoa terus ditunjukin ada nih gitu. Ada pakai tempat saya kayak gitu. Udah itu di Cianjur. Kemudian ada Bakso Jando Guntur Sari, dia di Bandung di Jalan Ahmad Dahlan, Palasari situ. Kemudian ada Cirawang Simis Dasem. Nah, Cirawang nih lagi hits loh buat para mak-mak, mulut jilid. Cirawang gitu, bukan Kerawang ya, Cirawang. Ya, Cirawang itu ada 5 cabang. Di Air Mancur. Air Mancur, terus di Pakansari. Terus di Ciomas. Kemudian di Cilendek Semeru. Satu lagi Sukabumi. Ya. Cirawang. Jadi pas masuk situ habis makan itu bisa langsung Cirawang ya. Betul. Menerawang. Ya, yang terakhir yang baru launching kemarin nih Pizza Hamida. Iya, betul. Ih, pada nggak ngerti masa sih? Kamsa Hamida. Oh ya. Pizza Hamida gitu. Maaf. Karena dia bentuknya pizza panjang khas Korea gitu aja, jadi kita desainnya seperti khas Korea, Hamnida. Ya itu ya. Ingat. Dan Hamnida itu sebagai doa juga tadi ya, halal, murah, nikmat, daibak. Gitu. Daibak. Ingat ya, manusia itu tepatnya salah, jangan julid kamu. Hamida, Kamsa Hamida. Ini Masya Allah. Kaku kapan diundang nih ke Aibeb, ke Cirawang, ke Grilya. Boleh. Terus Menggerila. Menggerila, terus ke
Hamida itu. Boleh Pizza kapan Hamida. aja datang. Kapan ya kita kan butuh ya. Sebelum kita belum cucurak ya Iya, kan. boleh. Sis. Cucurak nanti di sana ya sih. Iya boleh, asal bayar ya. Iya dong, boleh. Bang Dirga boleh juga nih. Iya. Barang bagus nih. Betul. Kalau nggak bayar rugi kita ya. Kan iya, betul, Bang. Ini bisnis spiritual. Yes beda. bro. Aduh. Selebgram nih. Iya, selebgram Masa juga kalau ada red bayar? card kita bayar sesuai red card kan? Nggak usah di red Seperti card itu. deh, kasih Oke, makan boleh. aja nih kita nih Boleh. rakyat-rakyat Siap. kita. Ini ada Boleh ratusan datang. ribu orang Bogor Oke. Deli, luar biasa. Iya. Butuh makan Iya, sis. betul. Tuh, tadi udah disebutin ada di mana aja, ada usahanya apa aja dari Bang Dirga, dan kasih tahu dan jangan lupa untuk share video ini karena ini insya Allah bermanfaat buat kalian bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Barakallahu fi dunia wal akhir. Ingat tanya. Ya, siap. Kalau kayak gitu, aku ngucapin terima kasih buat Bang Dirga Sama-sama, udah sesi Mbak. sharingnya. Ya, Mohon ya. maaf kita nggak bisa terlalu panjang, tapi Siap. nanti kita ada sesi sharing langsung di tempat, di lokasi restorannya kayaknya lebih seru ya nanti ya. boleh. Sambil kita lihat juga bagaimana menjalankan bisnis yang baik sesuai dengan cari mukanya sama Allah ya Ya, kan betul. ya Siap. kayak gitu. Oke kalau gitu aku ucapin terima kasih juga untuk kru yang sudah bekerja hari ini luar biasa, boleh tepuk tangannya dulu. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih buat Besti Bincang Bogor Daily yang selalu stay tune nonton kita seru-seruan bareng. Dan jangan lupa bentar lagi Ramadan akan ada berita-berita apa aja lagi. Dan juga akan ada konsep ngobrol apa lagi. Kita tunggu aja. Karena bentar lagi Bogor Daily akan ada acara pria. Luar biasa dinantikan. Saya Salma Cala dan juga Bang Dirga undur diri. Mohon dimaafkan bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.